Sesuatu yang berharga seperti emas dihasilkan lewat proses yang panjang. Maka tidak salah penulis kitab Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat 10, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Biarlah damai sejahtera, kekuatan yang membangun sukacita penuh di dalam hidup ini terus ada dan mengalir. Sehingga setiap ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, kita dapat jalani dengan bersyukur. Karenanya kita akan timbul menjadi pribadi yang lebih baik, sama seperti emas. Di kemudian hari, hidup yang Tuhan percayakan untuk dikelola itu makin berharga dipandang sesama. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan pengertian tentang iman. Demikian pula bagaimana kita dapat menyelaraskan hidup sehingga apa yang kita bangun itu kita dapat rasakan buah darinya. Surat Yakobus pasal yang pertama berbicara tentang iman dan hikmat. Saya mau baca dari 1 Yakobus ayatnya yang kedua. "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Jadi ujian atas kehidupan kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketika kita membangun terus kehidupan yang benar, itu akan memperoleh buah yang matang. Sehingga kita menjadi lebih baik, sempurna utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saya lanjutkan ayat 5, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita mendengar sesuatu, seperti perkataannya yang berkata pagi hari ini, "Berbahagialah kalau engkau masuk dalam berbagai-bagai ujian." Bagaimana kita bisa secara lahiriah menanggapi ujian-ujian yang ada dengan sikap yang terbuka? Bahkan Alkitab memakai kata berbahagia. Sangat kontradiksi. Dan itu hampir bisa dibilang mustahil. Namun saudara dan saya harus menyikapi pernyataan Tuhan dengan mendorong keselarasan hidup ini. Kenapa demikian? Karena alurnya telah diberitahu oleh Tuhan. Kalau engkau berbagi, kalau engkau menyikapi segala ujian dengan benar, maka itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu satu kali kelak akan menghasilkan buah yang baik. Hidup kita
lebih dewasa, lebih matang katanya. Dan karena kita matang, kita jadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Namun ketika ada satu titik di mana kita mendapatkan sebuah keadaan yang begitu berat, firman Tuhan berkata, minta hikmat dari Tuhan. Yang menarik, diulang berkali-kali dengan kata minta. Minta itu menggunakan mulut. Yang saya pahami dan saya percaya pernyataan penulis Amsal. Hidup dan mati kita ditentukan oleh mulut. Siapa yang suka mengemakannya akan menerima hasilnya. Karenanya waktu kita kekurangan hikmat, minta. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah pelit untuk memberikan kita instruksi-instruksi yang menjadi jawaban atas pergumulan kita. Dan karenanya agar kita tidak bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu. Yang lebih parah, orang yang bimbang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Iman itu akan menjadi kokoh, jadi tekun, menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika orang yang menghadapi perjalanan proses ujian itu selalu memperkatakan yang baik lewat lidah bibirnya. Karenanya doa saya bagi kita semua, biarlah Tuhan menguatkan kita. Sehingga iman kita menjadi iman yang dewasa. Dapat menerima sesuatu yang baik. Tak kekurangan suatu apapun. Dan mulailah memperkatakan sesuatu yang baik. Karena saya tahu itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bimbang. Namun tetap percaya. Amin.